Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini pembelajaran 3 ya. Halaman berapa? 63. Oke, untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Kelas 4 ya. Mulai dari tema 1 sampai temanya habis itu ada di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan menggunakan playlist ini materi sudah saya susun urut dan runtut sehingga mudah untuk mencari video-video di sini. Ya, gunakan playlist, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, ya, di atasnya kolom komen. Oke, kita akan bahas salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Sebelumnya kita sudah mengenal keragaman agama, keragaman budaya, terus kemudian keragaman bahasa ya. Sekarang kita akan melihat keragaman rumah adat di Indonesia. Apakah nama rumah adat di daerahmu? Pak Ali ini orang Jawa sekali lagi ya. Jadi rumah adat di Jawa itu joglo namanya. Jadi kalau sudah punya rumah joglo itu wah sudah Jawanya banget gitu. Cuman rumah joglo ini memang bukan rumah yang dalam tanda kutip itu sederhana ya. Rumahnya mewah memang dalam tradisi Jawa. Ya, jadi orang Jawa pun tidak semuanya punya rumah joglo, tapi biasanya di balai desa ya itu dibikin rumah joglo karena untuk orang banyak itu ya. Jadi dananya ada. Pak Ali sendiri tidak punya rumah joglo walaupun orang Jawa karena memang ini ya untuk orang yang ekonominya sudah mantap. Ayo membaca rumah adat suku Manggarai. Ya, ini rumahnya bagus ya, bentuknya kerucut ya seperti tumpeng. Ya, suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Ya, Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Ya, saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Memang luar biasa indah alamnya ya. Dan kalau kita melihat itu kayak tempatnya spiritual sekali ya. Jadi ada unsur mistis. Spiritual. Jadi kita ini adem gitu ya, dingin gitu. Maksudnya di hati bukan hanya suhunya ya, melihatnya itu. Kampung adat Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya. Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gedang. Nah, kalau Gedang dalam bahasa Jawa ini pisang ya. Nah, di sini rumah ya. Rumah adat Gedang yang biasa disebut Mbaruniang. Ya, rumah Gedang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu ya. Ya, kalau dalam bahasa Jawa dinding bambu ini namanya gedek ya. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut ya, dari ijuk ini ya. Ijuk itu semacam serat dari pohon aren ya. Jadi serat dari daun pohon aren ya. Setiap bagian rumah didekatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali ya, direkatkan dengan rotan dan tanpa paku sama sekali. Jadi ini rumah adat yang benar-benar semua bahannya dari bahan alam ya. Oke. Brauniang terdiri atas 5 lantai. Satu rumah 5 lantai loh ya. Ini keren ini. Setiap lantai rumah Brauniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Ya, yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ya, ruangan tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Di tingkat pertama lutur ini ya. Ya, tingkat kedua berupa loteng disebut lobu, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Di lobo ya, pertama lutur, terus mungkin di atasnya ya lobo. Tingkat ketiga disebut lentar atau lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan
Ya, kalau ini untuk menyimpan bahan makanan, di atasnya lagi untuk menyimpan benih seperti benih jagung, padi dan kacang-kacangan. Tingkat keempat di atasnya lagi disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Wah, simpanan. Simpanan. Jadi lemparai itu untuk apa ya? Untuk kondisi-kondisi emergency, mungkin kondisi-kondisi yang mendesak ya. Tingkat kelima disebut hengkang kode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur yang paling atas ya, hengkang kode. Nah, tugas berdasarkan teks rumah adat suku Manggarai di atas, tuliskan informasi yang baru kamu dapatkan. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di teman-teman ya. Nah, ini semuanya bagi Pak Ali juga baru ini ya. Ya, ternyata informasi baru yang dari sini ya. Yang pertama yang bisa kita cari ya, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai Flores. Nah, ini lokasinya ya. Ya, suku Manggarai ya, Manggarai ya. Ya. Adalah suku Manggarai berada di Flores. Ya, berada di Flores ya, Flores Barat ya. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat kampung bernama kampung adat ya. Di sana terdapat kampung adat bernama Wairebo. Di sana ada kampung adat ya, kampung adat bernama Wairebo, Wairebo. Ya, Wairebo terletak di lembah barat daya Kota Ruteng ya. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata, sekarang ya, atau nggak usah, ini nggak terlalu maksudnya bukan yang utama ya. Yang kedua, di sini paragraf 2, Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai ya. Nah, satu di antaranya rumah adat Gedang yang biasa disebut Mbrauniang. Rumah Gedang berbentuk kerucut ya. Jadi rumah adat Wairebo ya, di Wairebo terhadap rumah adat Manggarai ya. Rumah adat Manggarai berbentuk kerucut dengan 7 tingkat. Ya. Nah, 7 tingkat ini dengan fungsinya masing-masing ya, dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi dibuat 7 tingkat ini semua punya fungsi yang spesifik dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ya, di sini adalah tingkat pertama, kedua sampai tingkat kelima ya. Nah, tingkat ketujuh berapa tingkat ini tadi? 5 apa 7 ya? Di antara terdapat kayu bambu, di antara rumah niang berbentuk kerucut dengan 5 tingkat, bukan 7 tingkat ya, 5 tingkat ya, 5 tingkat. Dapat 7 tingkat dari mana Pak Ali tadi? Ya 5 tingkat ya, 15 meter. Rumah gedang berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter, dinding rumah terbuat dari kayu bambu, atapnya hijau yang disebut wunut, setiap rumah direkatkan dengan rotan tanpa paku. Ya, Mbrauniang 5 lantai ya, 5. Bukan 7, 5 lantai. Oke, ini adalah yang bisa kita tuliskan. Kalian bisa melengkapinya biar lebih lengkap. Paling tidak kedua informasi ini saya anggap penting. Ya, lengkapi. Ya, lebih lengkap kan lebih baik. Lakukan tugas bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu, kumpulkan tulisanmu kepada Bapak dan Ibu guru. Dilengkapi ya. Tingkat-tingkatnya itu apa aja ya? Ya, lutur. Ya, ada loteng, lobo, ada kemudian lentar, ya, kemudian ada lemperai,
Dan paling atas adalah hengkang kode. Ya, oke. Bersama teman sekelompokmu diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa nama rumah adat di daerahmu? Ya, karena Pak Ali dari suku Jawa, rumah adatnya adalah joglo ya. Bagaimana bentuk rumah adat itu? Berbentuk segi 5 ya, berbentuk seperti ini kalau dilihat dari depan. Segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berbentuk segi 6 ya. Secara umum kayak berbentuk trapesium ya, trapesium tertekuk gitu ya. Ya, bentuknya seperti trapesium, ya, bentuk atap seperti trapesium, ya, bentuk atap seperti trapesium, ya, yang melebar bagian bawahnya, ya. Kemudian biasanya berbentuk terbuka ya, rumah terbuka ya, biasanya untuk dijadikan serambi ya. Bangunan joglo sendiri berfungsi sebagai serambi ya. Rumah terbuka pada bagian joglo ya. Rumah terbuka pada bagian serambi. Ya. Apa bahan pembuatannya? Kayu, biasanya kayu jati. Ya, apa keunikannya? Keunikannya ini bagian terbuka biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan ya, ruang tamu ya. Bagian terbuka digunakan sebagai ruang tamu. Nah, ini mungkin menyiratkan bahwa orang Jawa itu sangat menghargai tamu, ya kan? Ya, jadi ruangan untuk tamu itu dibikin nyaman, terbuka, ya. Keragaman rumah adat di Indonesia, keragaman suku bangsa berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan dengan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat tiap daerah. Keragaman adat Indonesia sebagai berikut. Ya, yang pertama, rumah adat di Indonesia ya, Aceh ya. Di Aceh ada rumah adat namanya Rumoh Aceh atau rumah Krong Badi. Ya, kalau di Sumatera Utara ada rumah Balai Batak Toba atau rumah Bolon ya. Di Sumatera Barat ada rumah Gadang, Riau ada Balai Salaso Jatuh dan rumah adat Salaso Jatuh Kembar, rumah Melayu atap belah, Bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik. Loh, macam-macam Riau ini. Ya, pulaunya nggak terlalu besar, jenis rumahnya macam-macam. Kepulauan Riau, rumah Melayu atap limas potong. Loh, ada kepulauan beda lagi. Di Jambi ada rumah panggung, di Bengkulu ada rumah panggung Bubungan 5, Sumatera Selatan punya rumah limas, Bangka Belitung punya rumah rakit dan rumah limas. Ya, ada rumah rakit ya Bangka Belitung. Ya, Lampung ada rumah No Sesat, di Jawa Barat ada rumah Kasepuhan. Loh, Jawa Barat rumah Kasepuhan. Banten ada rumah adat Baduy, DKI Jakarta ada rumah Kebaya dan rumah Gudang. Jawa Tengah ada rumah joglo, Yogyakarta joglo, Jawa Timur juga joglo. Ini memang ya satu budaya ya. Kalimantan Barat rumah panjang, Kalimantan Tengah ada rumah betang, mirip ya panjang dengan betang ini ya. Kalimantan Utara ada rumah baloi, Kalimantan Timur ada rumah lamin, Kalimantan Selatan ada rumah banjar, Bali ada gapura candi bentar, loh macam-macam ya. Sulawesi Utara adalah Laikas, Gorontalo ada rumah adat Daulupa, Sulawesi Tengah ada Sauraja dan rumah raja atau rumah besar, rumah Tambi. Sulawesi Barat ada rumah adat Mandar, Sulawesi Selatan ada rumah adat Tongkonan, Sulawesi Tenggara ada rumah adat Buton atau rumah adat
Banua. Ya, kita lihat lagi ya, macam-macam suku dan rumah adatnya. Di Sulawesi Tenggara ada rumah adat Buton dan adat Banua Toda. Sulawesi Tenggara ada dalam Loka Samawa. Ya, masih dilanjutkan lagi Nusa Tenggara Timur ada Sao Atamosa Laki Tanah. Ya, Maluku adalah rumah Baleo, Maluku Utara rumah Baleo, Baileo ya, Baileo. Rumah barat ada Honai dan Papua ada Honai. Honai mungkin untuk hunian gitu ya mungkin ya. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda-beda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Ya, tugas sekarang perhatikan beberapa gambar rumah adat. Maaf ya. Perhatikan beberapa rumah adat di Indonesia berikut ini. Ya, tuliskan nama provinsi asal setiap rumah adat. Ya, tuliskan keunikan yang terdapat pada rumah adat. Ya, ceritakan hasil tugasmu kepada Bapak Ibu guru dan temanmu. Rumah ini, ya, rumah adat Baleo ini tadi sudah dibahas ya. Nah, di sini adalah dari Maluku ya. Ini adalah berasal dari Maluku, atau sama saja Maluku Utara juga sama ya. Di sini Maluku dan Maluku Utara, ya Baleo. Terus keunikan. Nah, ini kita cari di ini ya, saya sudah mencari ya di situs ini. Sumbernya dari kisah asal-usul blogspot rumah adat. Ya, tadi Pak Ali mencari dan sudah menemukan. Mari kita lihat sama-sama ya, rumah adat dari Baleo ini seperti apa. Ya, ini adalah kisah asal-usul blogspot ya, kalian bisa mencarinya di internet. Ya, di sini ada rumah adat Baleo, ya asalnya dari Maluku. Ya, kita bacakan ya. Rumah adat bagian Indonesia bagian timur, Maluku memiliki rumah adat yang bernama rumah adat Baleo. Rumah ini merupakan identitas yang merepresentasikan kemajemukan agama di provinsi asal lagu rasa sayang ini. Ya, rumah adat Baleo memiliki ciri khas berupa, nah ini ciri khasnya ya. Ukurannya yang besar dengan gaya arsitektur berbeda dibandingkan rumah rakyat umumnya. Ya, ini keunikannya. Kita tuliskan di sini ya. Ukurannya besar dan bentuknya berbeda dengan rumah rakyat lainnya. Sama dengan joglo di Jawa ya, pada umumnya orang itu nggak punya joglo ya, hanya orang-orang tertentu ya, atau mungkin untuk balai desa ya, bentuknya berbeda dengan pada umumnya ya. Kegiatan adat seperti upacara adat, musyawarah, mufakat, perkumpulan, hiburan dilaksanakan di sini ya. Ya, rumah ini juga digunakan untuk kegiatan adat, upacara adat dan musyawarah ya. Ya, serta hiburan ya, hiburan. Selain itu beberapa benda pusaka suci juga bisa diletakkan dalam ruangan khusus di dalamnya. Ya. Jadi penggunaannya digunakan untuk musyawarah ya, digunakan untuk musyawarah ya, terus kemudian digunakan untuk melaksanakan upacara adat ya, melaksanakan upacara adat ya, dan untuk hiburan ya, acara hiburan untuk acara hiburan. Ada ruangan khusus ya, terdapat ruangan khusus untuk menyimpan benda pusaka ya, terdapat ruangan khusus untuk menyimpan benda pusaka ya. Oke. Kemudian di sini ada rumah adat Tambi. Kita cari ya, rumah adat Tambi di situs yang sama ya.
Biar mudah mencarinya ini saya kecilkan dulu, bukan malah dibesarkan. Rumah adat Tambi, ini bukan ya. Tadi bentuknya seperti apa Tambi? Seperti itu. Rumah Tambi. Oh, nah ada di sini. Kita cari di halaman pertama. Ini ada 5 halaman ya. Rumah adat Tambi bukan yang ini. Ya ini ada banyak ya. Bisa dilihat sendiri di kisah asal-usul ya. Kisah asal-usul blogspot. Ya mana Tambi kita cari. Ada 5 halaman, harus bersabar. Ya, jadi coba nomor 3, halaman 3. Rumah Tambi. Mirip seperti ini tadi, tapi bukan. Oh, yang terakhir ternyata di halaman 4 kelihatannya. Rumah adat Tambi. Nah, ini dia. Ya, sama toh gambarnya. Oke. Kita besarkan lagi. Ya, biar kita bisa membacanya dengan enak. Ya. Rumah adat Tambi Sulawesi Tengah. Ya. Rumah adat di Indonesia dari Sulawesi Tengah. Kita tuliskan dulu ya. Asalnya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke, kita lihat keunikannya seperti apa. Rumah adat Tambi ini. Yang tak kalah menarik untuk dibahas adalah rumah adat Tambi. Rumah tradisional Sulawesi Tengah ini memiliki bentuk persegi panjang berukuran 7 kali 5 meter. Ya, ciri khas panggung ini dimasukkan dalam ciri khas saja ya. Memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 kali 5 meter. Ya, memiliki bentuk persegi panjang. Memiliki bentuk persegi panjang ukuran 7 kali 5 meter ya meter ya. Kemudian kita lihat apalagi keunikan yang dimiliki. Ciri khas panggung dengan balok kayu disusun di atas batu alam masih terdapat di arsitektur ya. Ciri khas panggung dengan balok kayu ya. Ciri khas panggung dengan balok kayu. Kita tulis dulu ya. Ciri khas panggung dengan balok kayu. Ya, kita lanjutkan di sini. Yang disusun di atas batu alam masih terdapat. Yang disusun di atas batu alam gitu aja ya. Yang disusun di atas batu alam. Nah, itu masih ada juga. Terus kita lihat yang unik dari rumah ini ya tidak dikenal pembagian ruang. Jadi di sini tidak dikenal pembagian ruang, Jadi nggak ada pembagian ruang ya, nggak ada sekatnya di situ. Nah, dapur, kamar, ruang tamu semuanya menjadi satu. Dalam hal ini dapur biasanya diletakkan di tengah sebagai penghangat ruangan saat malam menyapa. Nah, ini adalah rumahnya ya. Berdasarkan kepercayaan leluhur, rumah adat Tambi hanya boleh dibangun menghadap arah utara atau selatan. Ya, dilarang selalu menghadap utara atau selatan. Ini keunikannya juga ya, selalu menghadap utara atau selatan. Menghadap utara atau selatan. Arahnya juga diperhatikan ya. Ya. Kalau kita secara umum yang penting menghadap ke jalan ya, kalau ini enggak ya. Dilarang bagi warga sekitar untuk membangun rumah menghadap atau membelakangi jalan matahari di sana itu ya. Keunikan lain yang dimiliki rumah Tambi adalah perbedaan jumlah anak tangga. Rumah Tambi yang ditinggali oleh sesepuh kampung atau kepala adat wajib memiliki anak tangga yang jumlahnya genap. Sedangkan rumah Tambi yang tinggal penduduk biasanya memiliki tangga ganjil. Wah, ini ya.
membedakan ganjil genap ya. Rumah tambi sesepuh bertangga genap ya, rumah sesepuh, rumah tambi sesepuh bertangga genap ya, rumah tambi penduduk bertangga ganjil. Rumah tambi penduduk bertangga ganjil ya, bertangga ganjil ya. Nah, kemudian ini ada bentuk rumah lagi, rumah adat Honai. Kalau rumah adat Honai ini dari Papua ya, jelas Papua ya. Keunikannya kan kita lihat, kita cari dulu di sini Honai ya. Untuk itu kita kecilkan sedikit ya biar nyarinya mudah. Honai tadi pernah sempat saya lihat, yang mana agak lupa. Coba kita lihat satu persatu aja. Yang di halaman 4 tidak ada, mungkin ada di halaman lain. Nah ini Honai di halaman 5 ya. Ya, kita lihat, kita perbesar. Di belakang ada pisangnya itu ya. Rumah Honai Irian Jaya. Sekarang kita menyebutnya bukan Irian Jaya lagi ya, tetapi Papua. Kita menyebutnya seperti itu ya. Mereka mungkin lebih suka disebut Papua. Meski kini Provinsi Irian Jaya dibagi menjadi 2 dan berganti nama menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, namun secara umum mereka memiliki kebudayaan yang nyaris sama. Kita sebut Papua gitu aja ya, termasuk dalam hal rumah adat. Nah ini adalah Honai. Rumah Honai begitu biasa disebut merupakan rumah adat khas Irian yang dindingnya terbuat dari kayu dengan atap kerucut yang buat dari, ini bukan kerucut sih ini ya, kubah ya, atapnya kerubah ya. Nah, dinding terbuat dari kayu dan atap kerubah dari ilalang ya, bukan kerucut, itu kubah ya. Dinding kayu dan atap kubah dari ilalang. Dinding kayu, atap kubah dari ilalang ya. Nah, kita lihat yang lain ya. Rumah Honai sengaja dibangun dengan ukuran sempit tanpa jendela ya, sempit tanpa jendela agar bisa menawan hawa dingin yang ada di lingkungan Papua yang rata-rata adalah dataran tinggi ya. Rumah sempit dan tanpa jendela untuk biar agar hangat ya. Rumah sempit tanpa jendela agar hangat. Rumah sempit tanpa jendela ya, agar hangat ya. Tanpa jendela agar hangat gitu aja ya. Tanpa jendela agar hangat. Oke, karena di sana dingin ya, pegunungan. Tinggi rumah ini sekitar 2,5 meter dan di bagian tengah rumah terdapat tempat api unggun untuk menghangatkan isi rumah. Ya. Ya. Tinggi 2,5 meter, 2,5 meter dan ada api unggun di tengah. Unggun di tengah. Untuk menghangatkan ruangan. Ya, kayak rumah di Eropa ya, ada penghangatnya dari api. Ya, idenya sama. Nah, itulah 4 rumah adat yang berasal dari Indonesia Timur yang unik. Ya, oke. Terus kita lihat lagi, kita rumah ada. Oh, ini rumah adat Tongkonan. Ya, kita tadi sudah lihat ini. Ya, kita kecilkan sedikit ya untuk melihat rumah adat Tongkonan. Ya, di sini halaman berapa? Lupa, dicek satu persatu aja dari mulai 1. Ya. Rumah adat bukan yang ini. Dari bentuknya saja sudah ya, seperti rumah Minang tapi ujungnya itu tumpul ya, enggak lancip. Ya. Jadi kita akan cari coba halaman 2. Ya.
halaman 2, ini Baduy Banten ya, sederhana. Oke, kita Jawa Barat, ini zaman dulu ya fotonya kelihatannya ya, daerah apa nih? Sunda. Oke, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah sama joglo ya. Ini Madura ini ya joglo juga ya, mirip ya. Kita tapi sedang mencari tongkonan ini. Kita cari tongkonan. Ya. Tongkonan. Ya, loh kok enggak ada? Oh, mungkin di nomor berikutnya. Di halaman 4 mungkin ya, tapi ada kok tadi. Ya. Tongkonan. Nah, ini dia dicari-cari akhirnya ketemu. Oke. Rumah adat Tongkonan. Ya. Nah. Rumah Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja, ya, Sulawesi Selatan. Kita tulis dulu provinsinya, Sulawesi Selatan. Ya, keunikannya apa ini? Kita baca sama-sama. Ya, secara arsitektur rumah Tongkonan ini tergolong sangat unik dengan atap lengkung seperti perahu dan deretan tudung kerbau yang berbajar di depannya. Tanduk mungkin ya. Atap lengkung seperti perahu, ya. Kita bisa tuliskan gitu. Atap melengkung seperti perahu dan tanduk ya, tanduk mungkin tandung itu tadi ya, dan tanduk kerbau berjajar di bagian depannya, dan tanduk kerbau berjajar di depannya. Oke, kita lihat. Rumah ini berhasil membuat wisatawan berbondong-bondong untuk menyaksikan seni klasik arsitektur nenek moyang Indonesia. Perlu diketahui bahwa selain berguna sebagai hunian, rumah Tongkonan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan mayat. Loh, ya, selain untuk hunian, ya, untuk hunian juga dipakai sebagai tempat penyimpanan mayat. Nah, ya, jadi kalau ke sana siap-siap uji nyali ya. Ternyata ada digunakan sebagai tempat penyimpanan mayat juga di situ. Kemudian di sini yang terakhir adalah rumah Lamin. Ya, kita kembali ke situsnya lagi, kita akan cari rumah Lamin. Ya, rumah Lamin. Bentuknya besar, mendatar, mungkin di sini ya. Ternyata setiap buka, nah ini mungkin. Agak lupa paling. Nah, betul ya, rumah Lamin. Kita perbesar. Nah, adat Lamin. Rumah adat Lamin Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Keunikannya kita akan baca ya. Bergerak ke arah timur kita akan menemui rumah yang lebih unik hasil akulturasi budaya. Nah, ini hasil akulturasi budaya suku Dayak, Kutai dan Banjar. Ya. Hasil akulturasi ya, akulturasi atau percampuran ya. Turasi budaya ya, dari mana saja ini tadi? Dayak, Kutai dan Banjar. Ya, suku Dayak, Kutai dan Banjar. Ya, kita lanjutkan bacanya. Rumah Lamin begitu disebut adalah rumah adat Kalimantan Timur yang memiliki ciri khas sekaligus identitas bagi provinsi beribu kota Balikpapan di kancah pergaulan internasional. Jauh melebihi rumah adat
bentang dan panjang, rumah Lamin memiliki dimensi yang benar-benar menakjubkan. Panjangnya 300 meter dan lebarnya 15 meter dan tingginya 3 meter. Wah, besar sekali rumah Lamin ini ya. Panjang 300 meter mencapai ya. Panjang 300 meter, lebar 15 meter. Ya, panjang 300 meter, lebar ya berapa tadi lebarnya? 15 meter dan tingginya sekitar 3 meter. Ya. 15 meter dan tingginya sekitar 3 meter. Dan tinggi ya sekitar 3 meter. Ya. Dengan dimensi besar ini 30 keluarga bisa tinggal dan hidup bersama di sana. Ya, ditinggali sekitar 30 keluarga. Sekitar ya 30 keluarga. Wah, keluarga besar tinggal satu rumah ya di Kalimantan. Ramai sekali ya kalau lagi ngumpul ya. Oke. Beda dengan kebudayaan di Jawa. Kalau di Jawa itu kalau sudah berkeluarga itu kebanyakan orang sudah tidak mau atau kalau bisa ya tinggal tidak satu rumah dengan ayah dan ibu ya. Kalau di sana sampai 30 keluarga, mungkin sampai cucu tinggal satu rumah ini. Ya, beda suku, beda kebudayaan. Oke, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang rumah adat. Ya, singkat saja rumah adat ya di Indonesia. Oke, apa nama rumah adat di daerahmu? Kalian boleh menyebutkan nama rumah adat di daerah kalian sendiri. Kalau Pak Ali, rumah adatnya karena Pak Ali Jawa Timur ya Joglo. Ya, tuliskan nama rumah adat yang kamu ketahui dan keunikannya. Ya. Ya, rumah adat yang saya ketahui tentu saja Joglo ya, Joglo. Ya, keunikannya biasanya Joglo ini memiliki ruangan terbuka ya di bagian depan ya. Memiliki ruangan ya, kalau disebut Joglo itu karena ya ruangan terbuka itu ya, memiliki ruangan terbuka ya, terbuka di bagian depan sama dengan suku lain ya, biasanya untuk musyawarah ya. Kalau rumah pribadi untuk ruang tamu ya, ruang tamu ya, ruang musyawarah, ruang keluarga ya, termasuk untuk ruang keluarga ya, atau ruang untuk musyawarah ya, ruang untuk bermusyawarah ya, bermusyawarah. Nah, tiangnya ya, disebut sokok guru. Nah, ada tiang yang disebut sokok guru. Di Sangga ya, tiang ya yang disebut ya saka guru. Ya, tiang penyangganya itu ya. Oke. Bangunan-bangunan seperti balai desa biasanya berbentuk joglo ya. Di Jawa ya, bangunan umum seperti balai desa ya, desa atau balai kecamatan atau lain-lain ya, itu biasanya berbentuk joglo ya. Bangunan umum seperti balai desa, balai kecamatan biasanya berbentuk joglo. Biasanya berbentuk joglo. Oke? Nah, ini adalah akhir dari pembahasan kita ya. Ya, kita lihat setelah ini kita akan membahas pembelajaran 4 ya di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.